Baginya tidaklah penting seseorang itu dikenal dan dikenang oleh masyarakat. Ia tidak khawatir maupun takut jika kelak di akhir kehidupannya hanya menyisakan 3 baris kata, nama, tanggal lahir, dan tanggal kematian di lempengan batu nisannya. Begitulah yang diucapkan oleh ulama sufi kenamaan Syekh Abu Hasan Asyazili. Karena memang pada hakikatnya tidak ada yang abadi di dunia ini, semua akan rusak, semua akan musnah tak terkecuali, semua akan sirna, hanya Allah lah Sang Maha Abadi. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu akan sirna kecuali wajah Allah. Syekh Abu Hasan Asyazili, sejak kecil beliau biasa dipanggil dengan nama Ali. Beliau merupakan zuriat atau keturunan ke-22 dari junjungan kita, Nabi Muhammad. Kelompok orang-orang sufi kadang identik dengan kelompok yang pasrah dalam menjalani kehidupannya, berpakaian ala kadarnya, tidak memperhatikan penampilan dohir dan bahkan kadang tidak memiliki tempat tinggal. Syekh Abu Hasan Asyazili tentu tidak ada yang meragukan kezuhudannya. Beliau adalah seorang mursyid, bahkan pendiri dari aliran tarekat Syaziliyah. Namun, kehidupan beliau sangat memperhatikan pakaian dan penampilan. Rumah beliau bagus, tanah pertaniannya luas, dan memiliki kuda-kuda yang kuat dan tegap. Karena baginya kesufian adalah gerak batin seorang hamba, harta dan kekayaan boleh ada di tangan, tetapi jangan sampai melekat dan ada di dalam hati. Suatu ketika, Syekh Abu Hasan Asyazili ditanya oleh seseorang, mengapa penampilannya mewah dan menaiki kereta kuda yang indah, padahal ia adalah seorang ulama sufi. Maka beliau menjawab, bahwa agar ia tidak terkesan sebagai orang yang butuh kepada orang lain. Karena hanya kepada Allah lah kita menggantungkan kebutuhan. Beliau juga pernah berkata kepada muridnya, Abu Abbas Al-Mursi, kenalilah Allah, lalu hiduplah sesukamu. Di suatu hari Jumat, beliau pernah ditemui oleh Nabiullah Khidir, yang mengatakan bahwa kedatangannya pada saat itu adalah diutus untuk menyampaikan keputusan Allah atas diri beliau, yang pada hari itu telah dinyatakan dipilih menjadi kekasih Allah, dan sekaligus diangkat sebagai wali agung, dikarenakan beliau memiliki budi luhur dan akhlak mulia. Perantauan mencari sang kutub. Tempat pertama yang dituju oleh beliau adalah kota Mekah, yang merupakan pusat peradaban Islam dan tempat berhimpunnya para ulama dan solihin yang berdatangan dari seluruh penjuru dunia untuk memperdalam berbagai cabang ilmu-ilmu agama. Namun, setelah berbulan-bulan tinggal di Mekah, beliau belum juga berhasil menemukan orang yang dimaksud. Sampai akhirnya pada suatu saat, beliau memperoleh keterangan dari beberapa ulama di Mekah, bahwa sang kutub yang beliau cari itu, kemungkinan ada di negeri Irak, yang berjarak ratusan kilometer dari kota Mekah. Sesampainya di Irak, dengan tidak membuang-buang waktu, segeralah beliau bertanya ke sana-sini tentang seorang wali kutub yang beliau cari kepada setiap ulama dan masyayikh yang berhasil beliau temui. Akan tetapi, mereka semua rata-rata menyatakan tidak mengetahui keberadaan seorang wali kutub di negeri itu. Memang sepeninggal Sultanil Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kedudukan wali kutub yang menggantikan Syekh Abdul Qadir Jilani oleh Allah disamarkan atau tidak dinampakkan dengan jelas. Pada waktu kedatangan Syekh Abil Hasan ke Baghdad itu, Syekh Abdul Qadir Jailani sudah wafat sekitar 50 tahun sebelumnya. Selisih waktu antara wafatnya Syekh Abdul Qadir dan lahirnya Syekh Abil Hasan terpaut sekitar 32 tahun. Di kala hidupnya, Syekh Abdul Qadir diakui oleh para ulama sebagai seorang yang berkedudukan Qutbul Ghaus. Akhirnya, beliau mendengar adanya seorang ulama yang merupakan seorang pemimpin dan khalifah Thariqat Rifaiyah, yaitu Syekh Asy-Sholih Abul Fatah Al-Wasiti. Syekh Abul Fatah adalah yang memiliki pengaruh dan pengikut cukup besar di Irak pada waktu itu. Segeralah beliau sowan kepada Syekh Abul Fatah dan mengemukakan bahwa beliau sedang mencari seorang wali kutub
yang akan beliau minta kesediaannya untuk menjadi pembimbing dan pemandu perjalanan ruhani beliau menuju ke hadirat Allah. Mendengar penuturan beliau, Syekh Abdul Fattah sembari tersenyum kemudian mengatakan, "Wahai anak muda, engkau mencari kutub jauh-jauh sampai ke sini, padahal orang yang engkau cari sebenarnya berada di negeri asalmu sendiri. Beliau adalah seorang kutubuz zaman nan agung pada saat ini. Sekarang pulanglah engkau ke Maghrib, Maroko, daripada bersusah payah berkeliling mencari di negeri ini." Beliau pada saat ini sedang berada di tempat kholwatnya di sebuah gua di puncak gunung. Temuilah yang engkau cari di sana. Berguru kepada sang kutub. Beberapa saat setelah mendapat penjelasan dari Syekh Abdul Fattah Al-Wasiti, beliau segera mohon diri sekaligus minta doa restu agar beliau bisa segera berhasil menemukan sang kutub yang sedang dicarinya. Sesampainya di Maroko, beliau langsung menuju ke desa Gomaroh, tempat di mana beliau dilahirkan. Tidak berapa lama kemudian, beliau segera bertanya-tanya kepada penduduk setempat maupun setiap pendatang, di manakah tinggalnya sang kutub. Hampir setiap orang yang beliau temui selalu ditanyai tentang keberadaan sang kutub. Akhirnya, setelah cukup lama mencari, didapatlah keterangan bahwa orang yang dimaksud oleh Syekh Abdul Fattah tiada lain adalah Syekh Syarif Abu Muhammad Abdus Salam bin Masyisi Al-Hasani, yang pada saat itu sedang berada di tempat kholwatnya, di suatu gua yang letaknya di puncak sebuah gunung di padang Barbatoh. Demi mendengar keterangan itu, sama seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Fattah Al-Wasiti, segera saja beliau menuju ke tempat yang ditunjukkan itu. Setelah melakukan perjalanan yang memakan waktu beberapa hari, akhirnya ditemukanlah gunung yang dimaksud. Beliau segera mendaki gunung itu menuju ke puncaknya. Dan memang benar adanya, di puncak gunung tersebut terdapat sebuah gua. Sebelum beliau melanjutkan perjalanannya untuk naik ke gua itu, beliau berhenti di sebuah mata air yang terdapat di bawah gua tersebut. Selanjutnya beliau lalu mandi di pancuran mata air itu. Hal ini beliau lakukan semata-mata demi untuk memberikan penghormatan, serta untuk mengagungkan sang kutub sebagai salah seorang yang memiliki derajat kemuliaan dan keagungan di sisi Allah. Di samping juga sebagai seorang calon guru beliau. Begitu setelah selesai mandi, beliau merasakan betapa seluruh ilmu dan amal beliau seakan luruh berguguran. Dan seketika itu pula, beliau merasakan kini dirinya telah menjadi seorang yang benar-benar fakir dari ilmu dan amal. Kemudian, setelah itu beliau lalu berwudu dan mempersiapkan diri untuk naik menuju ke gua tersebut. Dengan penuh rasa tawadu dan rendah diri, beliau mulai mengangkat kaki untuk keluar dari mata air itu. Namun, entah datang dari arah mana, tiba-tiba datang seseorang yang tampak sudah lanjut usia. Orang tersebut mengenakan pakaian yang amat sederhana. Bajunya penuh dengan tambalan. Sebagai penutup kepala, orang sepuh itu mengenakan songkok yang terbuat dari anyaman jerami. Dari sinar wajahnya menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki derajat kesolihan dan ketakwaan yang amat luhur. Kendati berpenampilan sederhana, tetapi orang tersebut tampak sangat anggun, arif, dan berwibawa. Kakek tua itu kemudian mendekati beliau seraya mengucapkan salam. Beliau dengan agak sedikit terkejut, serta-merta menjawab salam orang itu. Belum pula habis rasa keterkejutan beliau, orang tersebut terlebih dahulu menyapa dengan mengatakan, "Marhaban, ya Ali bin Abdullah, bin Abdul Jabbar, bin Tamim," dan seterusnya. Nasab beliau disebutkan dengan runtut dan jelas sampai akhirnya berujung kepada baginda Rasulullah. Mendengar itu semua, beliau menyimaknya dengan penuh rasa takjub. Belum sampai beliau mengeluarkan kata-kata, orang tersebut kemudian melanjutkan, "Ya Ali, engkau datang kepadaku sebagai seorang fakir, baik dari ilmu maupun amal perbuatanmu, maka engkau akan mengambil dari aku kekayaan dunia dan akhirat." Dengan demikian, maka jadi jelas dan yakinlah beliau kini
bahwa orang yang sedang berada di hadapannya itu adalah benar-benar Syekh Al-Qutub Al-Ghaus, Sayyid Abu Muhammad Abdus Salam bin Masyisi Al-Hasani, orang yang selama ini dicari-carinya. Wahai anakku, hanya puji syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah yang telah mempertemukan kita pada hari ini. Berkata Syekh Abdus Salam lagi, ketahuilah, wahai anakku, bahwa sesungguhnya sebelum engkau datang ke sini, Rasulullah telah memberitahukan kepadaku segala hal ihwal tentang dirimu, serta akan kedatanganmu pada hari ini. Selain itu, aku juga mendapat tugas dari beliau agar memberikan pendidikan dan bimbingan kepada engkau. Oleh karena itu, ketahuilah bahwa kedatanganku ke sini memang sengaja untuk menyambutmu. Selanjutnya, beliau tinggal bersama dengan sang guru sampai waktu yang cukup lama. Beliau banyak sekali mereguk ilmu-ilmu tentang hakikat ketuhanan dari Syekh Abdus Salam yang selama ini belum pernah beliau dapatkan. Tidak sedikit pula wejangan dan nasihat-nasihat yang Syekh berikan kepada beliau. Setelah menerima ajaran dan bayat thariqah ini, dari hari ke hari beliau merasakan semakin terbukanya mata hati beliau. Beliau banyak menemukan rahasia-rahasia ilahiyah yang selama ini belum pernah dialaminya. Sejak saat itu pula, beliau semakin merasakan dirinya kian dalam menyelam ke dasar samudera hakikat dan marifatullah. Hal ini, selain berkat dari keagungan ajaran thariqah itu sendiri, juga tentunya karena kemuliaan barokah yang terpancar dari ketakwaan sang guru, Syekh Abdus Salam bin Masyisi. Yang jadi pertanyaan, siapakah Qutbul Gaus, Sultanul Aulia abad ini?